Halo makhluk bumi, Tere di sini. Apa kabar kalian? Mungkin udah beberapa orang yang udah nunggu YouTube aku. Sorry guys, itu karena aku positif COVID-19 beberapa minggu yang lalu. Nah, di video kali ini aku bakal cerita ke kalian perjalanan COVID-19 aku, dari mana aku kenanya sampai bagaimana aku bisa pulih hanya dalam waktu 14 hari aja. Oke, sekarang aku bakal ceritain dulu kronologinya. Aku tuh kenanya di mana. Sebenarnya aku tuh agak bingung sih kenanya di mana. Nanti aku akan jelasin dulu ya kronologinya. Terus kalian kalau bisa tebak deh, aku kenanya di mana. Nanti komen di bawah. Jadi tanggal 15 Januari 2021 kemarin itu hari Jumat. Bonang tuh kan pulang agak malam karena dia lembur. Nah, jam 10-nya atau jam 11 malamnya aku tuh masih pergi sama dia naik motor dari kosan ke Tangerang Selatan itu di Bintaro. Memakan waktu hampir 1 jam lebih kan naik motor itu. Udah tengah malam, dingin-dingin. Kita naik motor lagi dari Jakarta ke Tangerang Selatan. Nah, pas udah nyampe Tangerang Selatan itu sekitar jam setengah 12-an. Sampainya udah tengah malam, terus tidurnya lebih malam lagi. Nah, hari Sabtunya itu tanggal 16, pagi-pagi kita harus sudah siap-siap karena kita mau move ke Bandung. Akhirnya ke Bandung, kita tuh baru berangkat jam 10-an, pas makan siang tuh baru nyampe Bandung. Sore jam 5, itu aku, Bona, sama adik aku satu pergi ke mall BEC. Di situ malam minggu dan lumayan agak rame sih, cuman nggak crowded banget. Di BEC tuh suami aku sama adik aku pergi cari laptop. Aku melipir sendiri ke S Hardware di situ. Nah, di S Hardware ini aku lihat-lihat dan aku tuh pegang-pegang barang guys di situ. Setelah dari S Hardware, aku keluar ke toilet umum. Terus aku cuci tangan sih di situ. Keluar dari toilet umum, aku nyusul suami aku sama adik aku ke tempat beli laptop. Di situ aku nungguin transaksi beli laptop segala macam, terus tawar menawar dan segala macam. Dari jam 5 tadi pulang dari mall itu baru jam setengah 10. Nyampe rumah itu aku baru makan malam. Jadi makan malamnya juga udah telat dan di situ aku udah ngerasa lelah banget karena mungkin hari Jumatnya, terus hari Sabtunya juga udah kita tidur juga hari Sabtu tuh malam. Jam 11-an lebih itu kita baru tidur. Hari Minggunya tanggal 17 itu aku pergi dari pagi sama suami aku sama adik-adik aku semobil pergi ke daerah Kosambi. Itu udah dari jam 10 pagi. Jadi jam 10 pagi itu kita udah keluar rumah ke daerah Kosambi untuk cari kursi buat pet shop aku di Bandung. Pulang dari situ kita udah dapet kursi dan yang jualannya itu sebenarnya kayak pakai masker juga. Ada yang pakai, ada yang enggak gitu loh guys. Jadi prokesnya tuh kurang banget lah. Pulang dari situ kita ke pasar Kosambinya untuk beli sayur. Di situ lumayan sepi sih, jadi nggak begitu crowded walaupun itu hari Minggu. Cuman para penjualnya tuh nggak pakai masker gitu lah guys. Pulang dari pasar Kosambi itu kita masih makan ke Carada waktu itu sih. Nah di situ aku lihat sih prokesnya oke karena dia pada pakai masker, terus ada seat distancingnya juga di tempat cuci tangan segala macam. Setelah pulang dari situ lanjut, berarti itu udah jam 2-an tuh. Kita ke Riau Junction. Nah ke Riau Junction ini rame banget guys. Di situ rame ya, kita sesuai prokes juga sih, cuci tangan segala macem, masuk pakai masker, rapat segala macem, social distancing juga di dalam. Cuman di situ rame banget di dalam tuh, benar-benar itu hari Minggu dan Riau Junction kan emang suka rame ya. Di situ rame banget kondisinya. Jadi kita belanja di sana, terus kita cepet-cepet keluar cuci tangan juga. Kita beli surabi di situ. Di situ ada surabi Noto Sulman tuh dari Solo. Jadi kita beliin di situ, kita cuci tangan, nyampe ke mobil, kita makan si surabi itu. Aku juga nggak tahu ya apakah ada virus di situ, di makanan itu, atau di tangan kita masih ketinggalan. Kalau aku juga udah cuci tangan sama adik-adik aku, kita nggak tahu. Nah di Riau Junction ini kebetulan aku datang bulan hari pertama, jadi itu pas lagi kram-kramnya juga. Badan aku itu aku udah merasa kayak udah capek banget lah karena dari jam 9 kita jam 10-an kita keluar tuh sampai di situ jam 3 gitu kan. Pulangnya masih ke toko pet shop aku untuk memilah-milah barang paket yang masih di packingan dus-dus dari Padang ke Bandung karena kita harus bakal pindahin barang itu ke kosan yang di Jakarta. Akhirnya di situ aku ngerasa aku benar-benar capeknya tuh di situ karena perut aku udah mulai kram dan badan aku tuh udah benar-benar kayak energinya udah kekuras habis di jam 3-an sore itu. Pulang
jam 5 sorenya itu hari Minggu aku harus balik lagi ke Bintaro because hari Senin tuh Bona harus kerja lagi. Di situ di tol dalam perjalanan pulang tuh aku udah lemes banget, udah kayak perut aku tuh udah kram juga, dan aku merasa si leher aku ini mulai agak ada yang ganjel. Sampai Pasar Baru tuh kira-kira jam 10-an malam, turun-turunnya barang, angkat barang dari lantai 1 dari garasi ke lantai 2 karena kosan aku di lantai 2 kan. Itu juga aku yang angkat, tapi nggak semua sih guys, walaupun saat itu aku lagi lelah tapi aku paksa buat angkat barang. Hari Seninnya itu tanggal 18, aku bangun tidur udah rada anget badannya dan tenggorokan aku mulai ada yang rasa ganjel. Di situ aku pagi-pagi masih bisa bangun dan siapin sarapan buat suami aku. Akhirnya aku ke dapur bikin sarapan segala macem. Aku nggak tahu juga ya, di kosan itu kan dapurnya bareng-bareng, apakah virusnya dari situ aku juga nggak ngerti. Hari Senin itu aku udah mulai doping semua vitamin, terus akhirnya aku tidurnya cepet. Selasanya aku benar-benar drop di situ. Jadi semua vitamin yang aku minum itu membantu agar aku gak terlalu drop. Tapi kalau aku gak minum vitamin, aku akan lebih drop lagi ya guys. Dropnya aku ini, aku demam, kujur badan aku tuh benar-benar rasanya tuh limbung. Suami aku tidur sama aku tetap, cuman dia nggak pakai masker, aku aja yang pakai masker karena aku merasa aku insecure gitu, takutnya aku kenapa-napa. Hari Rabunya aku masih bangun tidur dalam keadaan demam dan masih ada limu, sampai akhirnya siang aku minum Sanmol, obat penurun demam, dibeliin dari apotek. Kenapa hari Selasa sih aku minumnya? Karena jam 7 tuh apotek udah pada tutup, susah banget nyari apotek yang masih buka pakai oil gitu buat turunin demam aku. Itu juga lumayan guys. Hari Rabu setelah minum Sanmol, demam aku tuh turun, jadi badan aku lemes aja gitu, walaupun gejala demam dan limunya udah hilang. Aku tetap konsisten pakai masker. Nah, di situ aku udah agak curiga karena apa? Karena hari Rabu itu penciuman aku udah mulai hilang sedikit, guys. Hari Rabunya itu Bona pulang lembur malam, jam 10-an dia baru pulang. Sedangkan aku makan malam tuh masih sama dia dan dia tuh lembur. Jadi aku nggak makan malam tuh sampai jam 10 malam. Karena itu aku makannya telat, demam aku tuh kumat. Jadi aku mulai anget-anget lagi nih badannya, tapi udah nggak limu. Jumat 23 Januari, berarti itu udah hampir seminggu aku memutuskan untuk ke Bintaro. Nyampe Bintaro kita nggak langsung swab karena dokter yang akan ke rumah itu baru bisa hari Minggu. Jadi hari Sabtu aku di Bintaro aja, masih tidur sama suami aku dan masih tetap pakai masker dan masih rutin minum vitamin. Hari Minggu akhirnya swab antigen, dokter datang ke rumah jam 10 pagi. Ternyata benar sesuai dugaan aku positif COVID-19. Tapi puji Tuhannya, Bona yang punya kontak erat sama aku, dia hasilnya negatif. Pada hari itu kita udah panik, shock banget guys ngelihat hasilnya tuh positif, karena aku nggak nyangka aja, malah aku udah punya feeling tapi tetap aja rasanya tuh shock gitu. Rasanya bener-bener kayak oh my god, gue covid kayak gitu tuh bener-bener terasa gitu. Hari itu juga kita langsung swab PCR untuk memastikan, karena aku juga takut false negatif sama suami aku yang udah kontak erat. Aku masih nggak nyangka juga sebenarnya dia masih negatif gitu kan. Kita ke Prodia untuk ngejar swab PCR di Bintaro juga, cari yang dekat aja. Dan ternyata Prodia itu batasnya cuma nanti jam 12 siang. Jadi nggak kekejar, kita nggak tahu lagi swab PCR di mana. Akhirnya kita nggak swab di hari itu. Nunggu hari Seninnya pagi-pagi banget jam 8 kita balik lagi ke Prodia untuk swab PCR. Hai teman-teman, hari ini aku bakal ngelakuin swab PCR bareng suami aku. Karena kemarin kita udah swab antigen tuh hasilnya aku positif, suami aku negatif. Jadi karena Bona ini yang kontak erat sama aku sejak gejala pertama, kita nggak mau hasilnya tuh ngambang gitu ya. Jadi kita pakai swab PCR lagi dulu biar pasti gitu nanti hasilnya apa. Kemungkinan Bona juga nggak ketularan dari aku, karena dari gejala pertama aku tuh udah pakai masker, even aku tidur pakai masker gitu walaupun sekasur sama dia. Cuman ya semoga aja ya hasilnya nanti bagus gitu ya. Aduh maaf ini goyang-goyang karena aku di mobil guys. Dan di hari itu penciuman aku bener-bener udah hilang. Yang lifting yang aku punya itu gak kecium sama sekali dan lidah aku udah rasanya pahit. Hari itu juga aku beli obat-obat antibiotik, antivirus
anti lendir semuanya, karena emang tenggorokan aku agak berlendir walaupun aku nggak flu dan nggak batuk. Dan lendir itu emang harus dihilangin karena kan virus berkembangnya di tenggorokan sini kan guys. Itu sekitar kayak sebelum aku ini tuh obat semua aku telan langsung, dan hasilnya aku bertambah gejala, jadi gejala mual dan gejala diare ringan. Aku nggak tahu itu dari obat atau emang gejala covid aku yang keluar yang lainnya, nggak tahu. Sekitar jam 1 aku dapat SMS dari Prodia bahwa hasilnya udah keluar. Suami aku juga udah keluar hasilnya, dan hasilnya aku benar-benar positif, dan puji Tuhan Bona negatif. Dia benar-benar negatif walaupun kontak erat sama aku. Itu di hari Selasa guys, karena kita swab Senin, Selasanya baru keluar hasilnya. Selasa aku di situ udah nggak tidur bareng lagi, kita udah pisah kamar, isoman bener-bener, aku di kamar sendirian. Hari Kamis aku baru ngeh ternyata obat itu nggak boleh dimakan sebanyak itu dalam sekaligus, jadi aku udah mulai jeda itu. Disclaimer, ini obat-obatan yang aku pakai bisa aja beda untuk orang-orang tertentu sesuai anjuran dokter. Kalau ini aku udah approve dari dokter-dokter Satgas Covid yang memantau aku selama aku isoman, jadi aku emang rutinnya minum itu, dan vitaminnya juga aku minumnya yang nanti aku jelasin itu. Hari Jumat udah mulai hilang si diare ringan dan mual aku. Hari Sabtu, hari Minggu benar-benar hilang, tinggal penciuman aku yang tersisa itu udah mulai pulih tapi belum sepenuhnya tajam kayak normal. Tanggal 1 sampai tanggal 6 Februari, that's means seminggu, itu aku udah benar-benar gak ada gejala apapun, tinggal penciuman aku tuh udah ditajemin aja gitu, walaupun udah mulai kembali tapi masih belum tajam sepenuhnya. Akhirnya aku keramas, setelah seminggu isoman aku gak keramas. Sekarang aku lagi ada di kamar isolasi mandiri aku, bisa kalian lihat semuanya aksennya Spiderman sampai ke atapnya juga warna merah. Ini adalah kamarnya Bona waktu dia masih single. Jendela kamar ini tiap hari aku buka kordennya biar udara sirkulasinya bagus, dan cahaya matahari itu kalau pagi-pagi dia menyinari si kasur yang di sini guys. Jadi biar virus-virusnya hilang juga. Dan di sebelah sini bisa kalian lihat betapa berantakannya obat-obatan dan oil-oil supporting aku. Tiap hari bener-bener aku oles sampai ini 2 botol nih udah habis guys. Aku sampai upgrade yang gedenya. Ini tuh tiap hari aku ciumin di masker, aku oles di dada, karena bener-bener kemarin tuh penciuman aku hilang banget guys. Dan ini ada obat-obatan aku kemarin banyak banget. Tuh belum ini isinya tuh obat semua. Dan tolak angin ini termasuk kemarin aku pas mual aku tuh minum tolak angin karena kebanyakan minum obat. Dan di sini meja diffuser ini benar-benar kayak setiap malam banget aku diffuse pakai peppermint dentif, lemon, oregano biar penciuman aku tuh terlatih lagi. Dan ini adalah minyak kayu putih, minyak sereh yang asli dikirim dari kebun minyak kayu putihnya sama Pak De aku yang ada di Jawa, di Jogja. Ini juga ngebantu aku banget, tiap malam aku balur benar-benar ke badan aku depan belakang. Ini juga alat pemantau kadar oksigen aku, tiap hari aku benar-benar ukur pakai ini, kadang sehari 3 kali karena kata dokter aku harus pantau benar-benar. Jadi guys, aku tuh di sini tinggalnya isoman di lantai 2 dan Bona di kamar itu. Aku di kamar yang ini, WC aku juga sendiri, nggak boleh sama yang lain. Ini adalah lantai 2. Aku kadang-kadang keluar ke sini, terus aku kadang-kadang tuh kayak, nggak kadang-kadang sih, aku tiap hari berjemur di balkon kayak gini guys. Aku tuh duduk di situ, terus pemandangannya tuh bakal kayak pemandangan perumahan aja gitu. Tuh biasanya aku di sini juga nulis, meditasi, mengamati orang yang bawa jalan anjingnya. Itu tuh bakal bikin kamu happy juga guys. Dan aku tuh seneng banget ngeliat lebah-lebah. Kalau pagi di sini tuh banyak banget lagi makanin bunga. Terus di sini tuh ada semacam jemuran.
biasanya tempat aku jemur baju-baju aku yang habis dipakai. Ini ya kuku aku tuh udah 2 minggu atau 3 mingguan gak digunting sejak isoman. Udah panjang-panjang kayak gini. Oh my god. Hari Senin 8 Februari aku kembali swab antigen karena menurut dokter aku kalau udah nggak ada gejala swab antigen aja udah cukup. Dengan dokter yang sama kemarin dan hasilnya puji Tuhan banget aku udah negatif. Pas 14 hari aku positif swab PCR. Itu rasanya happy banget, lega, dan aku tuh gak nyangka juga aku 14 hari aja cukup karena banyak sharing dari teman-teman tuh butuh waktu sebulan lebih gitu untuk recovery negatif sampai mereka tuh tes PCR 4 kali dalam sebulan, dan aku tuh gak perlu karena 2 minggu tuh aku udah selesai gitu, udah sembuh. Sekarang aku bakal bahas apa aja yang aku lakukan dan yang harus dilakukan saat isoman. Pertama, aku tiap pagi minum selalu madu dicampur dengan air hangat dan lemon juga campuran rempah-rempahan. Terus kedua, seharian aku setiap isoman itu berarti 21 hari itu aku minum selalu air hangat. Tiap hari aku selalu mandi pakai air hangat dan aku selalu olesin leher aku pakai oil Young Living yang aku punya. Aku pakai tip untuk aku olesin di leher aku sini karena kan pusatnya di sini tuh ya guys, di sini tuh harus hilang dulu gitu. Pola makan aku harus teratur 3 kali sehari dan itu pun harus 4 sehat 5 sempurna. Selalu ada buah, selalu ada sayur yang masuk. Terus setiap hari aku minum susu Bir Brand dan setiap hari juga aku berjemur setiap pagi sekitar jam 9:15 menit. Sekarang aku akan share obat-obatan yang aku minum. Jadi aku minum ada antibiotik yang aku minum itu selama 7 hari 1 kali 1. Terus ada aku minum antivirus 1 kaplet itu 2 kali sehari sampai 1 kaplet itu habis. Terus aku ada minum obat Cina yang kuat 2 tablet pagi 2 tablet malam. Itu harusnya 3 kali 4 guys, that's mean 12 kapsul per hari. Tapi karena badan aku kecil dan ringan, aku minum hanya 4 tablet per hari aja. Aku minum vitamin D 5000 IU, aku minum Zegavit. Zegavit ini vitamin yang udah ada vitamin C di dalamnya, vitamin E, vitamin B, dan ada zinc di dalamnya. Jadi udah semuanya. Karena aku nggak mau minum kapsul banyak-banyak, jadi aku cukup minum vitamin Zegavit itu aja. Itu aku minum sehari sekali sampai aku sembuh, that's mean 2 minggu. Terus aku minum tambahan vitamin dari Transfer Factor itu 2 kali pagi dan malam. Aku rutin minum itu juga. Dan Propelix dari HDI aku minum juga, itu 1 kali aja pagi 1 kali malam juga. Jadi itu obat-obatan yang aku minum. Aku nggak tahu yang mana yang paling ngaruh, tapi aku coba masukin itu semua ke tubuh aku sampai aku sembuh. Terus aku ada minum juga Ningxia Red, itu semacam minuman vitamin dari Young Living. Aku minum itu sehari sekali. Itu rasanya segar dan minumnya tuh enak gitu guys. Jadi aku kayak minum jus, aku nggak minum pakai kapsul jadinya. Pasca recovery, dokter masih menyuruh aku untuk ngabisin vitamin yang sama sampai 3 hari setelahnya. Aku masih minum Zegavit aja, Transfer Factor, dan Propolis. Dokter masih nyuruh aku minum vitamin D selama sebulan recovery. Sekarang kita akan bahas banyaknya pertanyaan yang masuk ke DM aku guys. Jadi setelah dinyatakan negatif, apakah masih bisa tertular? Tentu saja masih bisa tertular dan kembali positif COVID lagi, tapi selama jangka yang mungkin panjang. Menurut penelitian belum ada pastinya jangka waktunya berapa lama, cuman menurut yang udah ada itu sekitar 8-9 bulan kemudian masih bisa tertular lagi. Kalau sekarang herd immunity yang di tubuh aku udah ada, aku udah bisa dikatakan lebih kuat melawan si virus itu dalam waktu yang masih belum bisa ditentukan secara ilmiah berapa lama waktu itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah yang udah pernah positif harus divaksin lagi? Tentu aja tetap harus divaksin lagi biar pembentukan imun tubuh di dalam kalian itu bisa semakin kuat dan semakin terbentuk untuk melawan si virus itu guys. Tapi memang saat ini yang udah pernah positif itu belum menjadi prioritas. Jadi memang kalau di dalam aturan kan vaksin yang buat yang udah pernah positif itu
nanti dulu lah istilahnya. Jadi emang yang pada sehat-sehat dulu, karena mereka yang pada sehat dan masih negatif, yang belum positif itu imunnya masih lebih butuh gitu si vaksin itu daripada orang-orang yang kayak aku yang udah pernah positif, yang udah punya herd immunity di dalam tubuh ini gitu guys. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kita isoman dalam keadaan positif kita boleh berhubungan badan dengan suami kita atau pasangan kita atau istri kita? Jawabannya sebenarnya boleh kalau kalian berani, karena penularan itu terjadi hanya melalui air ludah kita aja guys. Jadi kalau kalian mau berhubungan itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman tanpa ciuman lah ya guys, karena kan tertularnya dari situ gitu kan. Seperti aku kan makan, aku masih bisa di bawah, sebenarnya nggak harus sampai dianterin ke atas kan. Yang penting tuh asal kita tuh rapi dan benar-benar kayak nggak keluar droplet dari mulut kita aja sebenarnya. Tips dari aku untuk kalian yang masih isoman di rumah, buat aku lebih baik yang ngurus kalian itu hanya satu orang aja yang megang, jangan sampai semua orang tuh ngurusin kalian. Dan satu orang yang ngurusin kalian itu imunnya harus kuat banget, benar-benar kuat. Caranya, biarkan dia minum vitamin yang sama kayak kita minum. Biar dia ngurusin kita tuh juga harus bersih, karena dia benar-benar harus habis pegang kita, dia harus benar-benar cuci tangan, harus benar-benar tiap hari mandi dan segala macemnya, harus apapun yang bekas aku pegang dia harus semprot dan baru bisa pegang lagi. Jadi emang harus serapi itu dan selamen itu guys. Kalau aku kemarin itu benar-benar suami aku aja yang ngurus aku, dan puji Tuhannya sampai sekarang dia masih negatif walaupun udah ngurus aku selama 3 minggu. Selama aku isoman itu sebenarnya mood booster aku dan imun booster aku tuh yang paling penting adalah suami aku dan keluarga aku. Jadi setiap hari itu aku benar-benar video call, bikin aku imun booster aku tuh naik banget, dan dukungan dari teman-teman aku yang ngirimin makanan, yang ngirimin doa, yang nyemangatin tiap hari itu tuh benar-benar bikin imun booster aku tuh mungkin naik cepet banget sehingga aku bahagia pas saat isoman. Itu penting banget guys. Jadi jangan abaikan kekuatan doa dan positive vibe yang mereka kasih buat kalian. Itu sangat-sangat berpengaruh buat kita yang lagi sakit. Buat kamu yang masih isoman, jangan panik guys, karena panik itu bikin kita stres. Buat kalian yang masih sehat, teruslah sehat, gak usah pengen nyobain karena gejala orang tuh macam-macam. Kebetulan puji Tuhan aku tuh gejalanya ringan. Sampai sini aja sharing dari aku mengenai perjalanan COVID-19 yang aku hadapi 3 minggu kemarin totalnya. Buat kalian yang mau tanya-tanya atau sharing juga tentang gejala kalian atau obat yang kalian minum atau yang lainnya, bisa di komentar. Atau kalian mau tanya-tanya bisa di komentar, aku bakal balas satu persatu pertanyaan dari kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see ya!